1 bulan berlalu setelah kejadian penculikan Sina. Dima sudah kembali menjadi tangan kanan Miko. Lalu, Bernie sekarang bekerja menjadi tangan kanan Dennis. Sedangkan Roy dan Bian masih sibuk mencari Nina, gadis yang diselamatkan Sina. Gadis yang akan menjadi kunci untuk Sina menemukan kakaknya dan bertemu ibunya. Di taman, seperti biasa, Sina sedang asik menanam bunga kesukaannya yang sudah habis kering karena tak terurus. Tapi kali ini, Sina tidak sendiri. Dia berkebun bersama Mina. Dari jauh, seorang laki-laki menatap kedua gadis yang sedang berkebun. Tidak, bukan kedua gadis, tapi tepatnya laki-laki itu menatap Mina. Laki-laki itu tak lain adalah Bian. "Kak Bian," teriakan Sina membuyarkan lamunan Bian. "Ada apa?" "Kemarilah," Sina melambaikan tangannya. Bian berjalan ke arah Sina dan Mina. "Ada apa, Sina?" "Tidak apa-apa, aku hanya membantu kakak lebih dekat dengan pujaan hati," bisik Sina mencoba menggoda Bian. "Apa maksudmu?" "Apa aku harus menjawab di sini?" "Aku tahu apa yang ada di pikiranmu, Kak," Sina melirik Mina. Mina yang merasa bahwa pekerjaannya sudah selesai, akhirnya dia pamit untuk membersihkan diri. Bian menatap kepergian Mina. "Cie, awas, itu kepala gak bisa balik lagi loh kalau muternya sampai 180 derajat, ucap Sina yang kembali menggoda Bian. Itu aku..." Bian tak bisa bicara karena gugup. "Sudahlah Kak, kalau suka bilang saja. Aku pikir Mina gadis yang baik," ucap Sina. "Tidak sesederhana itu, Sina. Maksudnya, kami dilarang jatuh cinta dengan rekan kerja." Bian menunduk. "Bagaimana bisa ada peraturan seperti itu? Kalau tidak boleh jatuh cinta dengan rekan kerja, bagaimana kalian akan menikah, Kak? Sedangkan kalian hanya berkutat di dalam keluarga Aditama. Seperti yang kau lihat, Sina, banyak dari kami yang menua dalam bekerja tanpa menikah. Dan untuk yang bisa menikah, di mana mereka mendapat pasangan, Kak?" "Itu adalah suatu keberuntungan jika bisa menikah, Sina. Maksud kakak, seperti ibu dan ayahku. Mereka bisa menikah karena sebuah kebetulan." "Kebetulan?" "Iya, Sina. Ibuku adalah pembunuh bayaran. Waktu itu, ibuku bertemu dengan ayahku karena sebuah kebetulan. Dia yang dibayar untuk membunuh keluarga Aditama malah jatuh cinta kepada ayahku, ketua penjaga keluarga Aditama. Lalu, bagaimana ayah dan ibu kakak bisa menikah?" "Itu, tentu saja ibuku membunuh orang yang menyuruhnya menghabisi keluarga Aditama, agar ibuku mendapat kepercayaan dari Tuan Besar Rio." "Oh, jadi sekarang ibu dan ayah kakak di mana?" "Ayahku terbunuh karena menyelamatkan nyawa Tuan Rio. Sedangkan ibuku..." "Ibu kakak kemana?" "Entahlah, aku juga tidak tahu, Sina. Ibuku menghilang tanpa kabar setelah aku mendengar kabar kematian adikku." Sina yang mendengar cerita Bian, tanpa sadar dia memeluk tubuh Bian, orang yang sudah dianggapnya sebagai kakak sendiri. "Aku yakin jika ibu kakak masih hidup, dia akan baik-baik saja. Dan untuk adik kakak, dia pasti bahagia di surga sana," ucap Sina sembari mengusap punggung Bian. "Terima kasih, Sina." Bian menyeka air matanya. "Bian," ucap Roy yang mengagetkan Sina dan Bian. "Kau Mang Roy, kupikir Miko..." "Nona takut jika Tuan Muda melihat kau memeluk Bian ya?" "Tentu saja, kecemburuannya itu sangat luar biasa mengerikan," ucap Sina yang mengingat saat dia harus meminta maaf hanya karena menyuapi Sen. Bian dan Roy yang melihat ekspresi Sina yang lucu hanya tertawa. Masih di taman, setelah asik tertawa, Bian membuka pembicaraan. "Ada apa kemari, Roy? Apa kau mencariku?" tanya Bian. "Tentu, aku sepertinya tahu bagaimana cara kita menemukan gadis itu." "Maksudmu Nina, Mang Roy?" "Iya, Nona. Bagaimana caranya?" "Nona Sina harus bertemu Tuan Sen, karena sekarang lu sudah kembali menjadi kaki tangan Tuan Sen." Apa mau aku mati muda, Mang Roy?" "Kau gila, Roy. Kau tahu sendiri betapa bencinya Tuan Miko dengan Tuan Sen. Bagaimana bisa kau menyuruh Sina bertemu Tuan Sen? Lalu, apa kau punya ide lain? Ini adalah kesempatan, Bian. Hanya dengan cara bertemu Tuan Sen,
kita bisa tahu di mana gadis itu disembunyikan. Dan bisa tahu di mana ibu dan kakak Sina. Ini terlalu beresiko, Roy. Aku tahu, Bian. Makanya kita harus selalu waspada. Kita akan membantu Sina untuk bertemu Sen tanpa diketahui Tuan Miko. Hanya beberapa kali bertemu dan menanyakan gadis itu. Beberapa kali? Kau gila. Ini membahayakan nyawa kita juga, Roy. Apa kau sudah membayangkan apa yang akan dilakukan Tuan Miko jika dia tahu kita membantu Sina bertemu Sen? Aku tahu, sangat tahu. Tapi kita sudah berjanji kan dengan Nona, apapun resikonya, kita akan membantunya menemukan ibu dan kakaknya. Mang Roy, apa kau yakin dengan cara ini? Nona Sina, hanya ini satu-satunya cara menemukan gadis itu. Kemampuan kami di bawah Louis. Sina nampak berpikir, ada rasa takut, dan rasa ingin bertemu kakak dan ibunya. Benar-benar pilihan yang sangat sulit. Sina, lebih baik kau pikirkan matang-matang sebelum mengambil keputusan. Ini keputusan yang sangat beresiko. Aku tahu, Kak. Sina kemudian berjalan meninggalkan Bian dan Roy yang masih mematung. Jam makan siang, Miko memutuskan untuk pulang. Hari ini, dia ingin memberikan kejutan kecil untuk istrinya yang selama 1 bulan ini berada di rumah. Dia pikir istrinya pasti bosan. Sesampainya di rumah, Miko masuk ke kamar dengan langkah hati-hati. Ditemukannya Sina yang sedang duduk di kamarnya sembari membaca komik kesukaannya dengan serius tanpa menyadari kedatangan suaminya itu. Hani, Miko memeluk Sina dari belakang yang membuat Sina berjingkrak kaget. Astaga, Hani, kau membahayakan nyawaku. Untung saja jantungku sehat. Miko terkekeh mendengar ucapan istrinya itu. Sayang, bergantilah. Aku akan membawamu jalan-jalan. Benarkah? Benarkah? Mata Sina kini berbinar-binar. Dia merasakan sangat bahagia. Pasalnya sudah 1 bulan dia berada di rumah. Aku serius. Cepatlah ganti pakaianmu sebelum aku berubah pikiran. Baiklah, kau tunggu di luar. Aku akan berganti baju. Kenapa harus keluar, Hani? Apa kau malu? Tentu saja. Malu? Untuk apa, Hani? Aku sudah melihat setiap lekuk tubuhmu. Bahkan aku masih mengingatnya. Ucap Miko menggoda Sina. Hani. Seketika muka Sina memerah. Sudahlah, cepat keluar. Sina mendorong-dorong badan Miko untuk meninggalkan kamar itu. Baiklah, jika itu maumu. Tapi beri aku. Miko menunjuk dan memajukan bibirnya. Dasar tuan muda yang suka cari kesempatan. Cup. Satu kecupan berhasil mendarat di bibir Miko. Senyum kemenangan terlihat di wajah Miko. Kau sangat mengemaskan istriku, ucap Miko sembari meninggalkan kamar itu. Saat ini, Miko dan Sina sudah sampai di wahana bermain. Apa yang akan kita lakukan, Hani? Hari ini kita akan kencan, bisik Miko. Hah? Sina terkejut mendengar bisikan suaminya itu. Tuan muda yang begitu sombong, dingin, tak berperasaan, tiba-tiba ingin mengajaknya kencan. Apa kau tidak senang, Hani? Tentu aku sangat senang, tapi tempat ini begitu sepi. Tempat ini sudah di-booking Tuan Miko untukmu, Nona, ucap seseorang badut yang menghampiri mereka membukakan pintu masuk wahana. Benarkah, Hani? Tentu, aku tidak ingin waktu berdua kita terganggu. Akhirnya, Sina dan Miko menaiki sebuah wahana komedi putar, biang lala, dan kini saatnya Sina mengajak Miko naik roller coaster. Sebelum roller coaster itu meluncur, Miko menatap Sina. Hani, apa kau yakin ingin naik ini? Tanya Miko menahan pucat. Apakah suamiku takut? Ledek Sina. Hanya seperti ini tidak akan membuatku takut, Hani. Miko menjawab sembari menahan kepanikannya. Baiklah, ayo kita mulai. Wush, roller coaster itu melaju dengan cepat. Teriakan ketakutan akhirnya lolos dari mulut Miko. Tuan muda sombong dan kejam yang tak pernah takut untuk membunuh, nyatanya bisa takut dengan benda yang bernama roller coaster. Sampai di bawah, Miko merasa mual. Dia benar-benar mual. Hani, kau tidak apa-apa? Tanya Sina. Hanya segini, aku baik-baik saja. Berusaha stay cool. Sedangkan di sisi lain, seorang badut yang tadi membukakan pintu wahana sedang tertawa melihat wajah pucat Miko. Ya, badut itu adalah Dimas.
Melihat muka pucatmu membuatku terhibur, Tuan. Gumam Dimas. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena akan ada video baru setiap harinya. See you next time. Dadah.